tips menjadi dubber yang baik. Ala dubber SpongeBob SquarePants. Jadi perkaya keaktoran kalian dulu lah ya, kuasai ilmunya, baru beranikan diri untuk mengeksplor kemampuan diri juga, perkaya keaktoran kalian, baru beranikan diri untuk casting, bergaul dengan yang lain mungkin untuk mendapatkan casting gitu ya. Baru kalau ada casting jangan disia-siakan karena kesempatan itu biasanya datangnya nggak berkali-kali gitu. Jadi kalau ada casting, gunakanlah kesempatan itu dengan bekal yang sudah cukup gitu, dengan bekal yang sudah cukup dulu gitu. Jangan belum apa-apa sudah beranikan diri casting, akhirnya naruh suara cuma ini belum bisa ngapa-ngapain gitu, dan itu nggak dipanggil. Tapi ketika kita sudah siap, kita sudah menguasai ilmunya, kemudian kita casting, udah mantep nih memberikan yang terbaik, akhirnya pasti sama pihak yang tukang castingnya disimpan dong. Ini bagus nih. Udah, walaupun hari itu mungkin belum ada peran yang cocok untuk dia, one day mungkin di calling gitu. Ini sebenarnya dunia dubbing itu kan kompleks. Ya, jadi jangan, kalau teman-teman yang pemula mungkin yang baru pengen belajar, juga baru jadi dubber pemula, menganggapnya bahwa dubbing itu sekedar cuap-cuap. Sekedar cuma teriak-teriak kalau kata Karlis Kurniasi gitu kan. Enggak juga gitu. Jadi memang kompleks dunia seni. Ini dubbing dunia seni. Jadi walaupun sudah ada medianya tapi tetap membutuhkan rasa. Nah, itu dia yang mungkin teman-teman pemula maupun teman-teman yang baru pengen terjun ke dunia dubbing itu yang mungkin banyak dilupakan. Saya selalu nekenin rasa. Begitu masuk ke dunia dubbing, dunia seni ini harus pakai rasa. Nah, jadi jadi jangan cuma ngasal aja. Apa sih yang ada di dubbing, pelajari semuanya, dan itu nggak berhenti. Jadi memang kita selalu dubber Indonesia itu diajarin untuk bersikap humble, rendah hati, karena memang harus selalu belajar. Bisa di satu sisi kita jadi peran antagonis, belum tentu jadi protagonis kita bisa. Bisa suara ini, belum tentu suara yang lain kita bisa. Nah, bisa memerankan yang ini, belum tentu peran yang ini kita bisa. Jadi gimana caranya supaya kita juga sebisa mungkin yang nggak bisa jadi bisa. Betul, tipsnya keren banget. Satu yang paling utama ya, dimanapun bidang pekerjaan itu adalah attitude. Attitude itu yang paling utama. Setuju. Lo sebagaimana bagusnya lo, kalau tiba-tiba attitude lo hancur, hasilnya hubungan terhadap sesama manusia juga buruk ya. Paling oke lah dipakai, tapi belakangannya gue nggak tahu. Gitu. Itu sih utamanya. Kalau untuk tips untuk jadi dubber, untuk jaga suaranya, yang wajar-wajar aja lah. Dalam artian kalau emang bisa dikembangkan suara bassnya, berpacu apa yang dibutuhkan suara dicoba. Harus mencoba, jangan takut. Ada pantangan nggak? Makanan misalnya, nggak boleh gorengan atau apa? Saya nggak boleh makan sate diginiin. Kamu pakai susu? Enggak, mau takut-takut lagi. Ntar katanya bener. Susana dong, bukan? Enggak. Makan kembang ini? Enggak. Saya tuh pantangannya sebenarnya bukan pantangan sih. Saya udah lama nggak pernah minum. Bukan nggak pernah minum, sangat menjaga kalau minum. Kayak tadi nyampe sini aja kan, air dingin itu karena apa? Satu bukan hanya di tenggorokan, tapi ketika nyampe dari luar tiba-tiba minum panas, cus langsung pusing. Kita kan mau bekerja, pusyang. Kalau You know pusyang? Nah, iko pusyang waang minum cus pusyang itu. Nah itu pusing satu. Kedua, kalau saya minum air es atau yang manis, sebenarnya sih teman-teman kalau mau nggak apa-apa. Cuman buat saya minum yang manis-manis itu nanti nyangket. Orang Betawi bilang tuh nyangket. Lo mau ngomong apa jadi terganggu dan pengucapannya jadi ada ganggu, becek. Kalau kata cinta Laura, nggak ada ojek. Cinta Laura ya? Iya, Cinta Laura. Seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka sama dubber baru yang lama karena dubber baru walaupun lama, karena itu lebih bisa, ya itu
dia akan belum punya zona nyaman. Jadi dia akan selalu belajar gitu ya. Makanya jangan sampai dubber baru ini begitu sudah dapat misalnya kata PD-nya, oke bagus tuh, lalu dia puas. Jangan Jangan sampai merasa jumawa. puas. Cukup Jumawa, satu. Cukup satu ya saya jumawa. saja. Itu tidak boleh. Kalau udah dapat PU satu film udah jumawa dia. Padahal Tapi banyak PD-nya jumawa. Itu banyak yang kayak gitu. Dubber baru yang datang sih gitu. begitu, Iya. Pak. Jangankan dubber baru, lama dan baru suka terjadi seperti itu kan, Pak. Iya, itu karena ya itu tadi Berada di sudah zona dapat nyaman. Zona nyaman itu kan. Zona nyaman itu emang enak, Pak. Iya, dia udah lupa bahwa dalam hidup ini kan kita harus selalu belajar. Kita semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang belum kita tahu. Jadi kita harus Iya, dia harus harus rakus rajin. dengan ilmu Harus gitu. rajin. Kalau saya sih seriusin aja. Oke. Artinya kita kalau memang benar-benar ini menjadi mata pencarian kita, seriusin. Oke. Dapat peran apapun jalanin, jangan takut suara rusak karena itu memang tuntutan kita sebagai seniman kan. Iya. Kayak begitu. Kalau mau jadi nggak jadi masalah. Oke. Kita kan bisa mengolah bagaimana mengolah suara kan. Iya, betul. Supaya tenggorokan nggak sakit kayak gimana caranya, supaya enak lah bermainnya gitu, senatural mungkin kayak gitu. Lakuin aja, nggak jadi masalah. Jangan malu bertanya kepada senior. Pada senior. Iya, Iya. bagaimana gitu. Kadang-kadang kan baru 1 film 2 film tuh, Udah bangga. oh udah bangga. Iya. Ya juga kan ngartis. Iya kan? Iya. Lu jadi apa? Jadi topi kuning. Oh ya, untuk yang pendatang baru, Ya. sebenarnya yang harus diutamakan adalah mengenai keinginan yang kuat. Ya. Lanjutkan, tapi kita harus ya salah satunya kalau sudah jadi jagalah attitude-nya, Ya. kedisiplinan mengenai waktu tadi yang saya bilang. Kedua harus memperhatikan memperhatikan SOV yang berada di tempat kalian bekerja, aturan-aturan yang sudah berlaku. Setiap studio itu aturan macam-macam, baik dalam pengaturannya ataupun di jamnya. Biasanya kalau jamnya ngaret juga kadang-kadang suka jadi masalah juga, gitu kan. Pokoknya disiplin waktu, banyak belajar dan harus banyak ya itu belajar studi perbandingan dengan dubber-dubber yang sudah ada, melihat perkembangan dubber seperti sekarang ini kiblatnya ke siapa ya, itu perhatikan dan banyak berlatih itu bisa jadi seorang dubber. Memang prosesnya tidak seperti membalikan telapak tangan, ada proses. Iya, benar. Gitu kira-kira. Oke. Gini, sebenarnya aku mau kasih PR aja makanya buat mereka untuk pikirkan ke depannya apa yang udah mereka dapat tanpa berjuang seperti yang senior-senior terdahulu. Itu dijadiin PR ke depan, gimana nih mau kayak gimana dunia dubber, karena regenerasi ya Bang. Iya. Aku juga nggak selamanya dubbing mungkin gitu. Ya itu gimana cara mempertahankan profesi ini, Iya. profesi unik ini yang di luar negeri dihargai ini loh Bang. Di sini Terus nomor di 2 dunia ini di sini Nomor 2. Wah, Wow. enggak lebih. saya nggak bisa ngomong deh itu. Terus Oke. ya terus dijaga kebersamaannya. Kalau mungkin semua dubber-dubber lain juga udah pada ngungkapin soal attitude gitu ya. Itu penting banget untuk ngejaga circle ini gitu loh, lingkaran ini. Biar nggak ada gap, jadi kita kompak, satu suara, terus apa ya? Cuman itu sebenarnya yang dibutuhin untuk maju ke depan gitu. Cuman butuh kompak gitu. Karena ini kita ngomongin profesi gitu, udah bukan bawa diri sendiri gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.